Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teori animisme dan teori magis dalam kajian antropologi religi. Nah, sebelumnya kita juga sudah baca dan kemudian belajar mengenai teori fungsi religi atau kemudian religi dalam masyarakat. Nah, ada tokohnya namanya Wycliffe Brown. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini, saya akan mengulas salah satu muridnya, murid Wycliffe Brown, yang bernama Victor Turner. Nah, Victor Turner ini adalah salah satu ahli antropologi sosial yang kemudian banyak mengulas mengenai antropologi religi, di mana kajian antropologi religi tentang teorinya tentang ritual menjadi salah satu acuan. Nah, ini menurut Clifford Geertz. Nah, ada teori transisi di sana, ada yang teori peralihan, hampir mirip-mirip dengan teorinya Van Gener, tetapi dalam Victor Turner membahasnya lebih detail dan lebih rinci. Nah, berikut ini kita akan bahas mengenai Victor Turner. Ya, oke, kita lanjutkan dalam pembahasan teori simbol ritual Victor Turner. Nah, sebelum mengarah ke teori simbol ritual Victor Turner, kita terlebih dahulu menyimak bagaimana kemudian riwayat akademis dari Victor Turner itu. Nah, Victor Turner lahir 1920 dan meninggal tahun 1983. Tergolong masih baru ya. Beliau ahli antropologi sosial yang mengkhususkan pada kajian religi dan merupakan peletak dasar dari teori simbol. Nah, S1-nya di Universitas London dan kemudian diajar oleh beberapa antropolog yang beraliran fungsional, struktural fungsional, seperti Wycliffe Brown, Edmund Leigh, Ferd, dan sebagainya, sehingga membawa Victor Turner menjadi kritis dan kemudian menghasilkan banyak karya. Nah, dan Victor Turner mengantarkan Victor Turner menjadi profesor antropologi di Cornell University. Nah, karya yang dihasilkan oleh Victor Turner banyak sekali. Misalnya adalah Same Continuity in Africa, yang karya yang pertama. Dan selanjutnya kemudian adalah The Forest of Symbol. Nah, yang kemudian kita akan bahas di sini. Selanjutnya ada The Drum of Application, The Ritual of Process, jadi proses ritual, dan yang terakhir adalah soal image pilgrim in Christian culture, jadi pilgrim wisata religi dalam masyarakat, dalam kebudayaan Kristen. Nah, teori simbol ritual Victor Turner, menurut Victor Turner, adalah unit terkecil dari ritus. Jadi dari ritus yang masih mempertahankan spesifik tingkah laku dari ritus tersebut. Nah, simbol bagi Turner ini merupakan unsur yang paling fundamental yang ada dari sebuah ritus di masyarakat Dembu. Nah, simbol ini merupakan, apa sih simbol itu? Simbol bagi Turner ini merupakan
persetujuan bersama. Jadi simbol itu adalah adanya kesepakatan bersama secara natural yang dianggap mewakili hal lain. Jadi kita mewakili hal yang lain. Jadi misalnya kita setiap hari berjumpa banyak simbol. Misalnya di jalan raya kita berjumpa traffic light, misalnya ada lampu merah kita harus berhenti, lampu kuning kita jalan, dan lampu hijau kita jalan. Jadi lampu kuning itu jalan pelan-pelan, terus lampu hijau kita jalan. Nah, itulah yang kemudian menjadi kesepakatan bersama dari simbol tersebut, dan simbol itu kemudian menggambarkan hal yang lain. Nah, itu bagi itu. Jadi simbol itu seperti itu, definisi dari simbol itu. Nah, selanjutnya bagi Turner ada 3 dimensi. Jadi 3 dimensi dari simbol. Yang pertama adalah dimensi eksegetik. Nah, dimensi eksegetik itu adalah makna. Jadi proses pemaknaan simbol itu dari kacamata masyarakat lokal atau warga setempat yang kemudian yang memanfaatkan simbol tersebut. Jadi dilihat dari kacamata atau kemudian pendapat dari natif. Jadi pendapat dari natif atau warga setempat. Jadi itulah yang kemudian dimaknai sebagai simbol yang dalam dimensi eksegetik. Dan yang kedua itu adalah simbol dalam dimensi yang operasional, yaitu simbol yang merupakan simbol dalam rangka. Jadi setiap simbol memiliki fungsi. Dalam simbol itu dalam rangka apa misalnya? Misalnya. Dan yang ketiga, jadi misalnya ogo-ogo ya, nanti kita akan gambarkan ogo-ogo itu misalnya dalam rangka apa sih upacara keliling dengan membawa ogo-ogo ya. Nah, misalnya, dan yang ketiga itu adalah simbol yang sifatnya posisional. Jadi simbol yang sifatnya posisional. Simbol yang sifatnya posisional ini adalah relasi simbol dengan simbol yang lain. Jadi ada simbol, ada relasinya dengan simbol yang lain. Nah, misalnya kita contohkan di sini, misalnya kita lihat ada upacara, ada simbol ogo-ogo. Ogo-ogo ini adalah upacara, adalah sebuah patung, sebuah replika patung yang kemudian mencerminkan Bathara Kala. Jadi di mana kemudian simbol ini menjadi semacam semacam ritual yang kemudian dilakukan oleh umat Hindu ketika menjelang Nyepi. Nah, jadi sebelum Nyepi mereka kemudian berbondong-bondong membuat ogo-ogo yang kemudian diarak keliling kampung dan kemudian dibakar. Nah, kita bisa lihat dari bagaimana kemudian simbol itu dalam fungsi eksegetiknya, operasionalnya, dan posisionalnya. Nah, jadi gitu. Misalnya kita lihat dari eksegetiknya, bagaimana sih masyarakat memaknai dari simbol arak-arakan ogo-ogo yang kemudian dibakar ini. Nah, operasionalnya misalnya simbol ini berfungsi apa sih sebenarnya? Ada makna ritual, makna religiusitas dari simbol yang dicerminkan dalam sebuah patung yang disebut ogo-ogo tadi. Dan apa sih posisionalnya? Jadi simbol ini ada kaitannya nggak dengan simbol yang lain? Ternyata ada kaitannya, misalnya dengan kaitan dengan upacara Nyepi dalam tradisi masyarakat Hindu. Nah, di penelitiannya Victor Turner ini membahas tentang masyarakat Nembu di Zambia, di Afrika. Nah, dan kemudian kemudian lahirlah karya yang namanya The Forest of Symbol. Nah,
pada masyarakat Dembu, kita ceritakan dulu masyarakat Dembu. Pada masyarakat Dembu ini bersifat kekerabatannya bersifat matrilineal. Jadi garis keturunan pada garis keturunan ibu. Dan selanjutnya ada yang kedua, ciri yang kedua sistem kekerabatan dari masyarakat Dembu yaitu adalah virilokal. Ya, kalau matrilineal mungkin teman-teman biasa apa itu matrilineal, tetapi kalau virilokal, apa sih virilokal itu? Kalau virilokal itu ketika kemudian pasangan itu menikah, pasangan ini menikah, kemudian dibawalah sang mempelai perempuan ke rumah laki-laki. Nah, jadi menetap tinggal di rumah sang laki-laki. Nah, inilah yang kemudian atau kemudian di sekitar rumah laki-laki ini yang kemudian disebut virilokal. Nah, selanjutnya kita mengarah pada yang namanya ritus. Menurut Turner, ritus ada dua, ya, ada dua jenis ritus. Yang pertama adalah ritus krisis hidup atau ritus of basics. Jadi ritus of basic. Nah, di dalam ritus krisis hidup, jadi manusia itu selalu ada ada fase-fase kehidupan. Nah, di dalam fase-fase kehidupan ini ada yang namanya ritual, yang kemudian misalnya kita mau bayi ketika lahir ada ritualnya, atau kemudian bayi ketika mau turun tanah di masyarakat Jawa itu ada ritualnya. Ada ritus-ritus krisis hidup. Misalnya ketika kemudian orang perempuan di masyarakat Dembu pada saat itu perempuan mau haid, maka kemudian ada ritualnya. Jadi di sini ada fase-fase kehidupan di dalam ritus krisis hidup. Yang kedua adalah ritus gangguan. Ritus gangguan ini adalah ritus di mana ketika kemudian ritual itu dijalankan ketika ada semacam gangguan dari roh jahat. Nah, atau kemudian gangguan misalnya gagal panen pada masyarakat Dembu itu kemudian dimaknai sebagai ada gangguan dari roh jahat, atau kemudian gangguan dari yang kemudian tidak tampak, sehingga maka membutuhkan yang namanya ritus. Nah, ya, ritus itu yang kemudian disebut ritus gangguan atau ritus affliction. Nah, selanjutnya ada yang namanya liminalitas. Jadi ada yang namanya liminalitas. Ada seperti yang saya gambarkan pertama, bagaimana kemudian Turner itu juga dipengaruhi oleh Van Gennep meskipun berbeda dalam pembahasannya, di mana Turner melihat bagaimana kemudian ada masa transisi atau masa liminalitas, di mana kemudian ada masa di mana ada orang mengalami keadaan ketidakberdayaan, pengalaman antistruktur. Limen itu berarti dalam masyarakat yang ambang. Di dalam liminalitas itu ada terjadi proses yang namanya reflektif dan formatif. Refleksi kan orang kemudian berpikir, misalnya apa kemudian yang sudah saya kerjakan pada saat ini, atau kemudian yang akan saya kerjakan pada masa yang akan datang gitu. Terus formatif itu dia kemudian memformat ulang dan memperbaiki apa yang sudah dikerjakan, dan mungkin akan memperbaiki apa yang akan dikerjakan nantinya. Jadi dia akan memperbaiki itu. Nah, fase-fasenya yang kemudian ada di dalam siklus liminalitasnya Victor Turner, yaitu yang pertama adalah di mana kemudian pemisahan atau separation. Jadi ada dipisah. Jadi ada struktur masyarakat, di dalam struktur misalnya kemudian dipisah, dibawa kepada tempat atau lokasi yang lain. Nah, di mana pada tahap kedua itu ada yang mengalami masa pertengahan atau masa ambang. Ya, di masa ambang inilah terjadi proses formatif dan reflektif itu. Nah, setelah masa ambang kemudian direintegrasi kembali, mengintegrasikan dengan dunia sosialnya. Misalnya ini biasanya terjadi pada haji, fenomena haji. Orang kemudian dipisah dari struktur. Biasanya orang kemudian ada di lingkungan
kemudian dipisah di lingkungan masyarakat, jadi dia bekerja dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian dipisah, dibawa ke Mekah, dan kemudian di sana dia merefleksikan diri, memformasikan diri. Nah, disitulah proses yang namanya liminalitas. Nah, liminalitas setelah kemudian menjadi pribadi yang baru, kemudian dikembalikan atau menjadi mengintegrasikan kembali di reintegrasi. Nah, inilah siklus liminalitas dalam Victor Turner. Nah, liminalitas di masyarakat demo. Nah, ada semacam perbedaan juga yang kata hampir mirip-mirip, yaitu kata liminoid. Nah, liminalitas dengan liminoid. Liminalitas dan liminoid. Liminalitas itu terjadi pada masyarakat pra-industri ya, atau masyarakat tradisional, pada masyarakat Debu itu. Tetapi liminoid itu adalah masyarakat post-industrial, di mana kemudian istilah liminalitas itu adalah masa di mana kemudian masa ambang tadi, adanya fase-fase reflektif dan formatif tadi. Tetapi di liminoid ini adalah terjadi semacam orang menghabiskan waktu atau the killing the time, atau kemudian orang pergi berlibur. Nah, jadi ada masa di mana kemudian orang orang berlibur, jadi orang liburan. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai liminoid. Nah gitu. Jadi itulah perbedaan antara masa liminoid dengan masa liminalitas. Jadi ketika kemudian ya sama-sama pergi, tetapi yang satu pergi ke liburan, tapi yang liminalitas itu pergi untuk merefleksikan diri dan kemudian nanti menjadi pribadi yang baru dan menstrukturkan kembali lagi ke struktur dengan format yang baru tentunya. Nah, seperti itulah perbedaan antara liminalitas dan liminoid. Gitu pembahasan sedikit pembahasan tentang